Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini Selasa 18 Maret 2025 Masehi bersamaan dengan 18 Ramadan 1446 Hijriah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Habib M. Syauqi bin Yusuf Assegaf yang akan menyampaikan ceramah pada sore hari ini dengan pembahasan mengenai perkara yang membatalkan puasa. Kami informasikan kepada para jamaah bahwasanya pada ceramah nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya mengenai pembahasan maupun di luar pembahasan, kami persilakan untuk mengangkat tangan dan menuju mikrofon yang telah disediakan. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, ada baiknya kita membaca umul kitab surah Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kami himbau kepada para jamaah bagi yang belum meniatkan iktikaf dipersilahkan untuk meniatkan iktikaf serta untuk keamanan dan kenyamanan barang jamaah agar dijaga dan diletakkan di dekatnya masing-masing. Baiklah, marilah kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib M. Syauqi bin Yusuf Assegaf kepada Habib alaihi falyatafaddal masykur. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sekarang berada di hari ke-18 daripada bulan Ramadan 1446 Hijriah. 17 hari sudah kita lewati. Insya Allah hari ini bisa menyempurnakan hari ke-18. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan umur panjang, sehat, afiat, bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dan bisa dipertemukan dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam marilah kita hadiahkan buat baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in serta pengikut Nabi Muhammad sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin, pada sore hari ini kita ingin melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada majelis 2 minggu lalu, masih berkaitan dengan perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa. Pada majelis sebelumnya sama-sama sudah kita ketahui bahwa ada beberapa perkara, beberapa hal yang bisa membatalkan puasa
junun ini punya definisi. Definisinya adalah maradun yuzilu syu'ur ma'a baqa'il quwwah wal harakah. Gila ini adalah penyakit yang bisa menghilangkan kesadaran dan menghilangkan rasa, tapi dia masih tetap bisa bergerak dan punya kekuatan. Dan dari definisi ini pun kita bisa tengok betapa bedanya wong gila dengan wong tidak gila. Karena ketika ada wong gila, dia ngoco-ngoco tanpa sebab, dan maaf ada sebagian mungkin kadang-kadang telanjang keliling kampung tanpa sadar, tapi dia punya fisik, buktinya dia bisa berjalan, bisa ngoco, bisa marah-marah, tapi kesadarannya hilang, maka dia dihukumi gila. Nah, sekarang untuk kategori yang kemarin bisik-bisikan, kalau kita lihat ini mungkin tidak bisa dikategorikan untuk kategori gila. Kategori ya Allah alam. Ini bisa kita pahami dari definisi ini bahwa orang tersebut masih harus puasa, dan puasa dia belum bisa dihukumi batal atau dia tidak wajib puasa. Kalau memang mereka orang gila, atau yang kemarin kedua ada berapa banyak mereka yang ada di rumah sakit jiwa, mereka puasa, tapi mereka gila. Macam mana? Pertama, karena mereka gila, mereka tidak wajib puasa. Kalaupun mereka puasa, artinya kaitan apa-apa. Ya. Kalaupun mereka gila, ada kan mereka yang sudah gila bertahun-tahun, kadang sampai ada puluhan tahun. Subhanallah, dengan izin Allah Ta'ala masuk rumah sakit jiwa, sembuh, sehat. Jangan dengan gila, apa itu masa puasa itu lewati dalam keadaan gila itu tidak wajib diqada. Tidak wajib diqada. Kalau ada yang seperti itu. Itu diantara perkara yang bisa membatalkan puasa. Jadi kalau ada orang yang puasa tiba-tiba di tengah hari gila, mana puasanya langsung dihukumi batal. Itu. Lalu diantara itu yang membatalkan puasa kemarin itu pingsan ataupun mabuk. Ketika dilakukan dengan sengaja dan menghabiskan waktu 1 hari full, sengaja dan 1 hari full, maka puasa dia dikatakan batal. Dan juga termasuk yang membatalkan puasa kemarin adalah hubungan suami istri. Kemarin sudah kita tegaskan, ketika ada orang yang sedang puasa, dia berhubungan suami istri, maka di situ puasanya batal. Pertama dia berdosa, kedua puasanya batal, dan dia wajib mengqada puasa dia hari itu. Ketiga, dia tetap tidak boleh makan dan minum di hari itu, walaupun sudah dihukumi batal. Tidak boleh makan dan minum. Kalau dia makan dan minum, nambah dosa. Dan keempat, orang yang seperti nanti dia harus wajib bayar kafarah. Apa kafarahnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut ini tidak boleh putus-putus. Kalaupun putus, maka dia wajib ulang lagi dari pertama. Putus, ulang lagi dari pertama. Makanya kalau dia mengqada dari hari 2 bulan 2 Syawal, selesai 2 Syawal, 1 bulan masuk Dzulqa'dah, 1 bulan masuk Dzulhijjah, habis 2 bulan. Kalau ada yang melakukan hal tersebut, makanya hati-hati, jaga-jaga ya. Atau mungkin ada yang punya anak, punya cucu yang nanti nih kemarin di bulan Syaban, ingat main hari kan lain. Zaman dulu pernah disunat tuh, main hari muslim 14-an, ya kan?
itu terserah. Lalu yang kelima, untuk mereka dapat hukuman dari pemerintah resmi. Kalau mereka melakukan sampai kabar yang pemerintah, mereka harus dihukum. Dia kalau dihukum tidak jero-jero, ulang terus, yang seperti itu. Kalaupun ada dia melakukan dia melakukan 2 kali atau 3 kali, berarti itu 20 kali 3, bukan 3 kali kawin kan tetap 2 bulan, tetap 2 bulan, nah 60 berarti kali 3. Kalau dia 3 kali kawin kan dalam bulan puasa itu berarti kali 3, 60 hari dikali 3 150 hari, dan tidak boleh putus-putus, ingat, tidak boleh putus-putus. Itu yang mungkin harus dipahami. Lalu selanjutnya termasuk perkara yang membatalkan puasa yang bakal kita bahas hari ini adalah apa? Masuknya benda yang terlihat paling tidaklah walaupun kecil dari saluran atau lubang terbuka. Masuk ke mana? Masuk ke dalam badan. Masuk ke dalam badan. Tapi inti badan di sini adalah perut atau otak bagian dalam. Otak itu, kepala bagian dalam otak itu. Itu termasuk yang membatalkan puasa. Masuknya benda ada sesuatu yang terlihat walaupun kecil dari saluran atau lubang terbuka ke dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita. Contohnya makan, minum, masuk ke dalam tubuh kita, bukan kelihatan jelas. Walaupun 1 butir nasi, kalau masuk, kata dia benar. Kecil saja, walaupun kecil itu. Makanya, ya kita usahakan sebelum imsak, mungkin pas imsak itu setelah makan, sikat gigi, buang sisa nasi yang ada di mulut kita. Sisa mungkin kuah, ada sisa sambal lengkong atau apel yang jadi menu di salon. Juga buang sisa apa? Sisa kopi, sisa teh, sama sisa rokok. Kayak gini. Umur-umur buang. Jadi insya Allah setelah itu aman. Tak ada lagi yang bakal mengganggu kita yang bisa membatalkan puasa kita. Itu bisa membatalkan jauh itu. Nah, walaupun dia kecil, tapi dia bisa membatalkan masuk dari mulut. Nah, sekarang lubang itu mana lubang? Yang termasuk lubang terbuka itu katanya mulut, hidung, kuping, sama kemaluan, baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Dari mulut, apa yang masuk melalui mulut itu membatalkan puasa. Dari hidung, apa yang tidak masuk melalui hidung? Kalaupun ada alat mungkin, ada kadang sakit, mau tidak mau masukkan alat melalui hidung untuk apa namanya itu bantu pernapasan. Kalau oksigen kalau memang oksigen itu ada zat yang terlihat oleh mata sehingga akhirnya masuk ke dalam bakal juga berarti oksigen. Termasuk juga yang membatalkan itu apa namanya? Kalau kita masuk inhaler itu untuk dalam satu semprot itu untuk mengas masukkan itu semprot itu. Kalau kita pakai itu di tengah hari puasa batal puasa kita. Nah, kenapa? Karena ketika masuk itu bukan angin beda tuh. Ada zat yang masuk, ada benda masuk. Ketika masuk melalui mulut batal puasa kita. Batal. Tadi minum itu ada selang masuk melalui bukan selang untuk makanan, kadang-kadang ada kecil atau selang pernapasan masuk ke dalam, maka batal. Dari hidung, dari
mulut, hidung, kuping. Kemaluan, ada obat yang katanya masuk dari apa namanya itu, dari mulut, dari dubur, untuk katanya mungkin bantu untuk supaya mulut tidak habis. Akan dimasukkan kalau itu obat sehingga akan damai. Ketika masuk ke obat itu batal puasanya. Ya, batal puasanya. Nah, kalau memang masih bisa tidak harus ya. Maki waktu lagi puasa, tunggu sampai waktu maghrib baru pakai. Tapi kalau memang harus dibuang. Ya, kalau ada mungkin ada yang akan dilakukan oleh dokter maka harus dibuang. Ya, sudah mau darurat, tapi tetap puasa yang dihukumi batal dan ada dosa yang karena darurat ya. Atau dari depan seperti apa? Selang kencing dimasukkan di depan. Maka ketika dimasukkan selang kencing itu batal puasanya. Nah, kalau sekarang misalnya contohnya kalau dimasukkan di hari ini, lagi puasa dimasukkan, puasa hari ini batal. Terus puasa besok-besok, Rabu, makin 4-5 hari, Rabu, Kamis, Jumat. Tak mana puasa untuk besok-besoknya? Tidak batal. Tapi ada kaitan lain yang perlu diperhatikan apa? Sholatnya tidak sah. Kenapa sholatnya tidak sah? Karena dia bawa benda yang najis. Terus kalau sholat tidak sah, bukan sholat, tetap sholat. Itu ada istilah sholat hurmatul wakti. Sholat menghormati waktu, tetap wajib sholat. Walaupun dia bawa najis, tapi kakek kalau sudah sembuh, qadai sholatnya. Maka ada sebagian orang anak pakai selang kencing, tapi jadi masalah kalau pakai selang kencing dia nak pulang balik kamar mandi akhirnya mengas, tidak sehat-sehat juga ya, lama-lama mungkin ini rumah sakit. Jadi sudah tahu mana kalau memang darurat diperlukan boleh dipakai selang, tapi kan batal puasanya. Ya, batal puasanya. Itu masuk benda dari lubang terbuka. Tadi lubang terbuka. Hidung, mulut, kuping, sama kemaluan. Terus kalau mata kata ulama tidak. Mata kata ulama tidak termasuk lubang yang terbuka mata. Maka ada mungkin pakai tetes mata sampai terasa dalam tidak batal. Ya, tidak batal. Lalu kata ulama tadi disebutkan juga masuknya kemana, ke dalam perut kita. Perut ini pasti jelasnya kan tempat yang bisa menghancurkan makanan, yaitu perut tadi itu. Kalau masuknya, kemana masuknya? Masuknya bukan ke perut. Mungkin masuknya dia benda, tapi masuknya seperti infus, suntikan. Bagaimana hukumnya? Ulama punya hukum lain. Tapi kata ulama, kalau infus ataupun suntikan tersebut misalnya bukan sesuatu yang berisi makanan atau seperti sesuatu yang menjadi konsumsi khusus, maka tidak membatalkan. Tapi kalau itu berupa makanan, infus kan ada makanan atau obat, maka itu bisa membatalkan puasa itu. Jadi kalau disuntik, nah sampai amannya, kalau memang tidak darurat, nunggu sudah ada maghrib merah, habis puasa itu baru ada suntik. Kalau memang tidak darurat, tapi kalau memang darurat harus disuntik pada waktu itu juga, mau tidak mau disuntik, tapi tetap dia wajib mengkodok puasanya. Tetap wajib mengkodok puasanya. Masuk benda itu apa bentuk bendanya, walaupun kecil seperti yang tadi itu. Terus kata ulama, mana kalau seumpama yang masuk itu cuman rasa ini biasa kalau rasa ini seperti kalau ibu-ibu ada sebagian ada nyoponia ada ya. Kadang-kadang kita beda mah ke dapur ada bau masakan. Kata ulama masuk. Dari mana masuknya? Jelas pasti dari lubang terbuka.
tidak batal. Jadi dia harus tiga harus terkumpul ini. Dia harus berupa benda masuk ke dalam lubang terbuka dan masuk ke dalam baik ke perut ataupun ke otak. Kalau ada sikap yang kurang, maka tidak batal. Sikap yang kurang, maka tidak batal. Maka termasuk itu bau hanya bau atau mungkin bau seperti bau masak-masakan. Beda dengan apa namanya nyicip makanan. Kan nyicip makanan, kadang-kadang ada kan nyicip makanan. Ibu-ibu tuh kalau cicipi tak puas lagi rasanya. Laki juga untuk bulan puasa ini agak dikit supaya pengertian. Calo kan orang rumah masak nyicip. Jadi kalau ada buah-buah dikit tuh maklumilah. Jangan dimarah-marahi. Mana ini? Pengen buka makan mak. Lagi datang model bini zaman sekarang. Masalah dewek. Kalau pengen mak. Mau jawab kalau oleh bininya enak. Masalah dewek. Betul lagi ada masalah sudah. Lima baik. Akunya mau tidak mau harus. Tapi ada sebagian pun tidak ada masalah nyicip. Nyicip kata ulama macam hukumnya makruh. Tapi hati-hati. Kalau sampai ada sisa atau sampai ketelan, batal puasa. Jangan hukumnya. Boleh-boleh betul makruh. Makruh apa? Bisa menyebabkan batal puasa. Bisa menyebabkan batal puasa. Dan lubang terbuka masuk benda. Katanya ada benda masuknya bukan dari lubang terbuka, masuk ke dalam. Contohnya apa? Kita galak pakai minyak-minyak di badan kita nih, terutama Tino. Ada orang yang pakai minyak-minyak atau sejenis vaselin. Boleh yang kering-kering nggak pakai itu kan? Atau apa ya jenis minyak? Lama-lama hilang dia. Kemana hilangnya? Masuk ke dalam. Ini benda ini vaselin minyak-minyaknya. Ada tak bentuknya? Ada bentuknya. Cuma oleh mata. Masuk ke dalam. Cuman karena bukan dari lubang terbuka, maka tidak batal puasa. Masuk dari mana? Masuk dari pori-pori. Maka tidak batal puasa. Walaupun dia masuknya ke dalam. Lalu ulama memberikan kita atau memberikan kita pertanyaan, macam kalau seumpama katanya yang masuk itu dahak atau ikus. Kalau ada kan untuk dahak atau dahak, yang saya sih dahak ditelan atau mungkin. Kalau ada dahak, kan hukum dahak ini. Kata ulama, kalau ada dahak yang keluar, batasannya sampai mana katanya? Batasannya sampai tempat keluar huruf kha. Jadi kita kalau belajar tajwid belajar makhraj huruf. Ada huruf idhar itu kan a, ada ha, ada ha, ada kha. Kha pucuk. Kha dan paling ujung pucuk sini. Kalau dahak tersebut sampai ke huruf kha, makhraj huruf kha. Tempat keluar huruf kha sampai situ, jangan telan. Keluar tendang. Karena kalau kita telan, batal puasa kita. Tapi kalau semua masih batasan makhraj huruf ha, keluar dahak itu, ditelan, tidak batal puasa. Tidak membatalkan puasa. Lalu bagaimana dengan huruf ha? Ha itu antara ha dengan ha. Gimana huruf ha? Kalau huruf ha, sebenarnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu membatalkan puasa, ada yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Tinggal kita hati-hati. Makanya solusinya kok? Solusi kalau memang keluar dahak, buang dulu. Kalau kita juga buang dulu buang dulu biasanya. Kantongnya itu tidak lepas dari sapu tangan. Banyak manfaat ya Pak. Kalau main hari mungkin kalau sapu tangan tisu. Tisu. Dulu sapu tangan macam-macam atau dulu sapu tangan. Tiba-tiba kalau bersin, ya dong bersin buang. Seperti tadi kalau buang dahak kaki lagi tempat lagi majlis mungkin atau tempat rami di acara tisu tadi lah. Apa namanya itu? Sapu tangan tadi lah. Banyak kegunaannya sapu tangan tadi itu.
Kalau ditelan lagi sholat, batal sholatnya. Batal sholat. Makin hati-hati. Apa namanya, dahak dan sejenisnya, dahak atau ingus. Karena mereka satu ini mereka. Atau ada bedanya dari sini sikap madu hidupnya. Beda tahu yang benar satu ini apa beda? Kalau ingus dari kepala apa dari dalam juga? Dari dalam juga sama kayak. Dari dalam juga. Itu. Lalu kata ulama, apa hukum nelan banyu ludah? Ini sering nih, kadang-kadang di bulan puasa dikit-dikit berudah, dikit-dikit berudah. Kalau di baking di luar puasa jadi sering ada banyu ludah di bulan ini. Tak kantin cakap kami berudah terus kecuali kalau dahak. Karena mereka meyakini dahak sama banyu ludah hukumnya sama. Tak boleh ditelan. Kata Allah sebenarnya kata ulama, kalau banyu ludah ini katanya tak ada masalah. Banyu ludah nih. Kalau ada banyu ludah, nah kita telan tidak batal puasa kita. Selagi katanya ada terpenuhi 3 syarat. Apa 3 syarat? Banyu ludah itu harus murni, tidak bercampur apapun. Bercampur apapun itu contohnya apa? Contohnya kita sikat gigi. Ada sisa odol. Sisa odol itu bercampur dengan banyu ludah itu. Kita kadang-kadang dengan pas tengah hari pengen gigi gitu. Nah, karena kan bau mulut ini yang katanya la khuluf famis sadiq atyab indallah min rihil mistik itu. Bau mulut orang puasa itu yang katanya lebih wangi di sisi Allah dari bau minyak mistik itu kapan? Ya, kalau dia puasanya, kalau puasa dicampur tidur, lah campur bau mulut itu. Kita tahu dewek, macam mana deh rasa bau mulut tidur itu? Macam mana rasanya? Nah itu, kalau semua murninya itu yang dimakruhkan untuk bersiwak. Tapi kalau seumpama tuh saya gigi, tapi kalau seumpama dan bercampur sama tidur dan kira-kira bakal mengganggu, boleh-boleh baik kita sikat gigi, tapi hati-hati juga. Sama seperti nyicipi makan tadi itu. Karena kalau sudah sisa odol atau sisa makanan itu bercampur dengan banyu ludah, tidak ada bunyi lagi. Tidak bunyi lagi. Kalau tertelan, batal. Maka solusinya kan lepek dulu, hilang sisanya itu, nah baru balik murni lagi dia banyu ludahnya. Itu pertama. Kedua, banyu ludah yang boleh telan itu kalau banyu ludah yang suci, tidak najis. Contoh najis apa? Terkadang kita di dalam keluar sendawa, keluar cairan itu Pak, karena dia keluar dari dalam najis. Kalau dia keluar dari dalam najis, maka dia harus dibuang. Karena kalau dia bercampur dengan ludah itu telan, batal puasa kita. Mulut najis, batal mulut. Maka harus dilepekkan, dibuang. Lalu cuman solusinya kumur-kumur kita. Nah, di sini kata ulama, kumur-kumur itu katanya diperbolehkan. Contohnya di sini. Kumur-kumur ini apa gunanya? Membersihkan mulut kita yang terkena najis tadi itu. Boleh itu kumur-kumur sekiranya kalau kita dengan banyak itu kita lepekkan lagi kalau udah lebih suci kalau gitu. Ya, setelah kita lepekkan tadi, kita kumur-kumur, kita tuangkan banyu, ya, kumur-kumur untuk membersihkan mulut kita yang terkena najis itu. Lalu kita buang, maka mulut kita udah lebih suci. Kalau tidak, lalu bercampur dengan mulut kita dengan banyu ludah kita telan, kita membatalkan puasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa namanya itu, ludah tersebut atau yang bercampur tadi itu yang apa? Astagfirullahaladzim. Ludah itu harus dari dalam ludahnya itu.
tampak itu namanya bagian zahir, bagian luar. Kalau ada banyak ludah sudah sampai ke bibir itu bagian luar. Apalagi kalau sudah sampai ke bagian sini, luar sini. Kita main ke lidah itu, kita tarik lagi ke dalam. Itu katanya berarti banyak ludah kita ini sudah banyak ludah kita ini bukan dari dalam, tapi dari luar. Walaupun asal dari dalam, tapi dia keluar, kita masukkan lagi. Itu dikatakan banyak ludah yang datangnya bukan dari dalam. Kalau sudah seperti itu, tidak boleh terlalu. Cuma solusinya, lepek dulu, buang dulu, baru dia kembali murni dan dia dianggap banyak ludah yang dari dalam. Itu permasalahan kedua. Ini kadang-kadang ada juga terjadi, tapi tidak sering, kan? Tidak sering yang seperti itu, yang masalah banyak ludah. Cuma adalah mengurangi yang ludah-ludah. Intinya banyak ludah boleh ditelan selagi 3 hal ada hati. Selagi 3 hal ada yang hati. Lalu kata ulama, bagaimana hukum air yang masuk ke dalam melalui rongga baik kuping atau mulut atau hidung? Contohnya kapan? Ketika lagi mandi ataupun wudhu. Bagaimana hukumnya? Kata ulama, hukum masuk air ketika pertengahan mandi itu ada rinciannya. Pertama, kalau seumpama mandi itu memang anjuran syariat. Apa yang maksud dengan anjuran syariat? Seperti mandi wajib atau mandi sunnah. Mandi wajib, jelas sudah ada. Mandi wajib ketika berhubungan atau mungkin keluar mandi di mimpi, perempuan yang suci dari haid, dari nifas, mereka harus mandi. Itulah mandi wajib. Mandi wajib. Mereka mandi di tengah hari puasa. Di tengah hari puasa mereka mandi. Atau dia mimpi, semalam tuh dia mimpi basah, mimpi lah keluar mandi. Pas bangun lah mepet. Antara dua nih, mandi apa sahur? Kalau dia mandi atau sahur, kalau dia sahur mandinya habis. Apa sudah terbit fajar? Mana? Sahur dulu. Karena apa? Karena kata ulama, mandi setelah subuh tidak apa-apa. Puasa di mana? Tidak batal puasa. Kalau ada kaki, di antara syarat itu dia harus suci. Ada kan tino. Yang ada itu tino, mereka harus suci dari haid dan nifas. Kamu hati, tidak hati. Boleh dia setelah subuh, setelah subuh deh. Setelah adzan subuh dia baru mandi, boleh. Nah kalau dia mandi wajib, tiba-tiba masuk kuping di banyu, bagaimana hukumnya? Tidak batal. Kecuali kalau sengaja maksudnya. Tapi tidak mungkin lah masuk sengaja ya. Iya, pasti tidak sengaja. Dia masuk, kalau ada banyu tidak sengaja masuk, maka tidak batal. Tidak batal puasanya. Itu mandi wajib. Mandi sunnah, banyak kan mandi sunnah. Kita nak salat Jumat, disunahkan mandi. Kita nak hadir perkumpulan, majelis taklim, kita disunahkan mandi. Atau mungkin kalau seumpama ada gerhana matahari di bulan Ramadan, sunnah mandi kita. Mandi untuk sholat gerhana. Ada kita termasuk orang yang mandikan jenazah. Tidak, orang meninggal kita mandikan. Orang yang sudah mandikan jenazah itu sunnah setelah mandikan jenazah dia mandi. Sunnah mandi. Lalu dia mandi. Tiba-tiba tanpa sengaja masuklah air ke dalam kupingnya. Bagaimana puasanya? Tidak batal. Kenapa? Karena mandi yang memang diajarkan oleh syariat. Mandi wajib ataupun mandi sunnah. Sering terjadi ada wong gendam atau kita
Atau mandi-mandi biasa gitu nih. Pagi-pagi kita mandi. Nah, kalau pagi-pagi mandi mungkin kan makanya mumpung Ramadan, yang tak biasa mandi subuh, mumpung Ramadan mandilah subuh. Kalau mandi subuh itu sehat. Dari segi kedokteran pun mengatakan seperti itu. Mandi subuh itu sehat, makanya mengatakan mandi subuh awet muda. Dan memang ada mandi subuh sehat, segar, beda dengan mandi pagi. Kesempatan kita ada daripada kita mandi pagi-pagi, sedangkan mandi ini bukan mandi sunnah, apalagi mandi wajib. Pagi-pagi tadi kan akhirnya masuk mandi, jangan hukumnya ini. Jangan hukumnya. Kata ulama, kalau seumpama katanya masuk, maka batal puasanya. Masuk sengaja ataupun tidak sengaja. Selagi dia bukan mandi yang dianjurkan oleh syariat, bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah, mandi hanya mungkin karena keringetan, kepanasan, dia mandi atau membersihkan badan lalu masuk air mandi melalui kuping, maka batal puasanya. Maka batal puasanya. Itu yang perlu diperhatikan. Lalu bagaimana hukum yang berendam? Kalau cuma berendam, tidak berendam, hukumnya makruh. Tapi kalau sudah sampai nyelam, jangan cerita jelas akhirnya kalau sudah nyelam. Baju masuk dalam kuping, masuk dalam kuping, masuk dalam hidung, batal puasa, batal. Enak, batal. Kalau dia nyelam, beda antara berendam dengan nyelam. Kalau cuma berendam, badan beda. Berendam itu kan, betul-betul pinggir sungai. Bukan rumah kita di pinggir sungai Musi, atau di pinggir sungai-sungai yang ada di kita deh. Berendam itu ada ke badan. Bagaimana hukumnya? Tidak batal. Tapi hukumnya makruh. Tapi kalau sampai nyelam, batal puasa. Tapi ulama sering menyatakan ada macam nanti. Kalau seumpama katanya kita lagi berendam, kentut. Ya dah kentut. Katanya batal. Kenapa? Karena ketika kentut itu terbuka, masuklah air. Walaupun sedikit. Ini sedikit kita bahas juga nih. Jadi kita bahas deh. Masalah lubang kemarin bagian belakang ketika cebok nih. Sampai ulama detailnya. Di kitab fikih itu mereka mengingatkan kalau cebok hati-hati di bulan puasa kalau masuk. Jadi kita masuk ke lubang belakang cebok masuk, batal puasa. Sampai dibahas. Tidak dibahas dalam kitab fikih seperti itu. Kalau masuk batal. Sama seperti tadi ya, kentut masuk banyak batal. Makin hati-hati nih ya. Ambil amannya sudah kita. Ya makin tembok ya selesai. Nah. Tidak takut-takut kita ya. Tidak takut-takut. Lalu kata ulama, bagaimana dengan masalah masuk mandi ataupun wudhu beda. Nah, itu masalah mandi. Masalah wudhu, kita ketika wudhu kan disunahkan apa? Kumur-kumur. Disunahkan kumur-kumur. Disunahkan istinsyak, masuk air dalam hidung. Di bulan puasa masih sunnah ada. Kata ulama masih sunnah. Kita kumur-kumur tetap sunnah, tapi kumur-kumur biasa deh. Kalau bahasa ini biasa deh. Mungkin kalau di luar puasa, kalau udah kumur-kumur tuh kita buang aja. Tapi kalau puasa kumur-kumur ya secukupnya. Jangan di ini kan takutnya apa kalau sampai kita tetap batal puasa. Sekarang sudah masukkan air dalam hidung, masukkan dikit deh. Masuk dikit deh, jangan sampai. Kalau kita masukkan, maka katanya batal puasa kita. Itu juga perlu diperhatikan. Tetap disunahkan. Tapi kalau sampai berlebihan, maka batal. Maka itu bisa membatalkan puasa kita ya, ketika masuk air tersebut. Itulah perkara yang keenam. Pada sudah 5, ini yang keenam, perkara yang membatalkan puasa.
Mungkin itu baik, ya, mungkin itu baik bisa saya sampaikan dan insya Allah bermanfaat untuk kita sama-sama, untuk para hadirin hadirat, untuk para pemirsa live IMA TV ya, YouTube. Semoga bisa sama-sama mengambil manfaat dan menjadi tambahan ilmu buat kita dan bisa memperbaiki posisi kita di hari-hari ke depan. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mengampun. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Silakan Pak. Silakan menyebutkan pertanyaan serta nama dan asalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Safir Ustaz, berasal dari daerah Kepulauan Ilir, Putaran Kanan. Yang kami ingin tanyakan, Ustaz tadi mengatakan bahwa salah satu yang membatalkan puasa yaitu berhubungan suami istri di siang hari tadi. Nah, bagaimana kalau seseorang itu melakukan hubungan suami istri itu dia tahu batal, tapi dia tidak tahu kalau harus membayar kafarat atau puasa tadi. Dia tidak tahu. Jadi dia cuma ini tahunya batal, ini membatalkan puasa.